Halo, berjumpa lagi di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film Incredibles 2, tapi sebelum itu silahkan subscribe channel ini agar kamu bisa mendapatkan alur cerita film terbaru lainnya. Langsung saja simak alur cerita Incredibles 2 berikut ini. Film dibuka dengan Rick Dicker, Jonathan Banks, mewawancarai Tony Ridinger, Michael Berg. Tony baru saja meminta Valet Parr, Sarah Vowell, hanya Underminer, John Ratzenberger, untuk menyerang kota Metroville. Saat Tony berlindung, dia melihat The Incredibles, Bob, luar biasa Craig T. Nelson, Helen Elastigirl, Holly Hunter, Valet, Das, Huck Milner, dan Jack akan segera beraksi, dan dia melihat Valet melepas topengnya dengan gusar setelah disuruh tonton Jack. Dicker kemudian menghapus ingatan Tony. Kami mengurangi pertempuran dengan Underminer saat Bob mencoba menghentikan penjahat untuk mengebor lebih jauh ke dalam kota. Bergabung dalam pertarungan adalah Lucius Bess, Frozone, Samuel L. Jackson. Valet mencoba meninggalkan Jack dengan Das, tetapi mereka terus menggadaikan bayi itu satu sama lain saat mereka berlomba untuk membantu orang tua mereka. Bob mengejar Underminer saat dia merampok Metroville Bank, menyebabkan mereka berkelahi. The Incredibles menghentikan latihan dari balai kota, tetapi mereka ditangkap dan ditahan. Polisi mengunyah Supers untuk kerusakan casing dan membiarkan Underminer melarikan diri. Keluarga tersebut dibawa kembali ke motel mereka oleh Dicker, yang memberitahu mereka bahwa program relokasi Supers secara resmi ditutup karena insiden tersebut. Dicker memberitahu Bob bahwa keluarganya dapat tinggal di motel selama 2 minggu lagi, dan mereka sendiri setelah itu. Mereka kemudian makan malam di mana Bob dan Helen harus menjelaskan kepada anak-anak bahwa meskipun mereka menikmati memerangi kejahatan sebagai sebuah keluarga, masih ilegal bagi Supers untuk melakukan pekerjaan mereka di depan umum. Lucius kemudian datang ketika Bob dan Helen berbicara di luar, dan dia memberitahu mereka tentang seorang pria yang dia temui selama pertempuran Underminer, menyatakan bahwa dia ingin bertemu mereka bertiga bersama dan bahwa mereka harus muncul dengan kostum superhero asli mereka. Bob, Helen, dan Lucius tiba di DevTech, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Winston Dever, Bob Odenkirk, penggemar berat Supers. Mereka bergabung dengan saudara perempuan Winston, Evelyn, Catherine Kenner. Winston menjelaskan bahwa ayah mereka juga menyukai Supers, bahkan memiliki hubungan langsung dengan pahlawan seperti Gazerbeam dan Veronic. Namun, setelah Supers harus bersembunyi, terjadi pembobolan di rumah mereka, dan ketika ayah mereka tidak dapat mencapai salah satu pahlawan, dia dibunuh oleh penjahat, dan ibu mereka akan meninggal beberapa bulan kemudian karena patah hati. Karena itu, Winston ingin Supers kembali menjadi sorotan dan mengubah persepsi publik tentang mereka. Evelyn telah merancang kamera pada pakaian Supers untuk memantau aktivitas mereka, dan Dever ingin Elastigirl menjadi wajah dari gerakan mereka karena dia memiliki rekam jejak yang lebih baik dengan tidak menyebabkan banyak kehancuran selama aksi heroiknya, hingga kekecewaan Bob. Di rumah, Bob dan Helen membahas misi tersebut, dengan potensi risiko yang melibatkan pelanggaran hukum dan Helen harus meninggalkan keluarganya. Bob kemudian meyakinkan Helen untuk melakukannya sehingga anak-anak mereka dapat segera memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Helen kemudian menelepon Winston dan menerima misinya. Winston memindahkan keluarganya ke salah satu rumahnya dan menjebak Helen dengan sepeda motor untuk menjalankan misinya, meninggalkan Bob untuk merawat anak-anak, yang membuatnya kecewa. Helen mengetahui potensi ancaman saat kereta peluru baru diluncurkan. Benar saja, kereta berjalan mundur, dan Helen pergi sebagai Elastigirl untuk menyelamatkan para penumpang. Dia berhasil mencapai kereta dan menemukan bahwa kondekturnya sedang kesurupan. Helen memisahkan gerbong kereta dan berhasil menghentikannya agar tidak jatuh dari rel. Ketika Helen mencoba untuk berbicara dengan konduktor, dia tersadar dari kesurupannya, dan sebuah pesan muncul di layar yang mengatakan, "Selamat datang kembali, Elastigirl, The Screenslaver." Bob mendapat telepon dari Helen, yang senang dengan pencapaiannya, meskipun Bob bangga dan kesal karena dia berharap dia mendapatkan kemuliaan. Dia juga kesulitan menyesuaikan diri menjadi orang tua sendiri, karena Das membutuhkan bantuan mengerjakan PR matematika yang rumit, sementara Valet kesal karena Tony lupa tentang kencannya dengannya. Dia juga mencoba membuat Jack tertidur, tetapi setelah Bob pingsan, Jack melihat rakun di luar melewati sampah dan melihatnya sebagai penyusup. Jack menggunakan salah satu dari banyak kekuatannya dengan melakukan pentahapan melalui kaca sebelum terlibat perkelahian dengan rakun. Dia terbakar, menembakkan sinar laser dari matanya, dan berubah menjadi monster sebelum menakut-nakuti rakun itu pergi, dan Bob keluar untuk menemukannya, bersemangat karena Jack memiliki kekuatan. Kemudian, dia memutuskan untuk membiasakan diri dengan tugas sekolah Das untuk membantunya. Helen melanjutkan acara bincang-bincang dengan pembawa acara Chad Bentley, Adam Gates.
Sebelum pergi ke kamera, dia bertemu Duta Besar Slick Isabella Rossellini, yang mengungkapkan kekagumannya pada Elastigirl. Saat wawancara dimulai, Chad mengalami kesurupan, seperti halnya sebagian besar kru. Helen berlari ke helikopter yang mengawal Duta Besar, dan dia menyadari ini adalah pekerjaan dari Screenslaver. Dia berhasil masuk ke helikopter dan menyelamatkan kru Duta Besar sebelum menyelamatkan Slick sendiri saat helikopter itu jatuh dan terbakar. Di sekolah, Valet mencoba untuk berbicara dengan Tony, mengira dia berdiri karena dia ketakutan ketika dia melihatnya dalam setelan jasnya, tapi dia tidak benar-benar mengingatnya sama sekali. Ketika dia menyebutkan ini kepada Bob, dia secara tidak sengaja mengatakan bahwa Dicker menghapus ingatan Tony tentang dirinya. Valet marah dan menolak superheroisme. Bob menelepon Dicker untuk mengetahui apa yang dia ketahui tentang Tony untuk memperbaiki keadaan, dan Dicker menyebutkan restoran milik orang tua Tony tempat dia bekerja sebagai pelayan. Bob mengajak anak-anak ke sana untuk mencoba dan menebus Valet, tetapi ketika dia melihat dia adalah pelayan, dia ketakutan dan menyemprotkan air ke hidungnya, mempermalukan dirinya sendiri dan membuatnya lebih kesal pada Bob. The Deaver memperkenalkan Helen kepada sekelompok supers dari seluruh negeri, termasuk Void, Sophia Bush, seorang wanita muda yang merupakan penggemar berat Elastigirl dan memiliki kekuatan untuk membuat portal. Ada juga Reflux Paul Eiding, seorang super tua yang memuntahkan lahar, Crusawer, Phil Lamar, yang bisa memadatkan apapun dengan kekuatannya, dan Brick, mutan besar dengan kekuatan brutal. Helen kemudian berbicara dengan Evelyn tentang Screenslaver, dan dia menyusun rencana untuk menangkap penjahat dengan melakukan wawancara lain dan mengunci sinyalnya. Bob terus terbiasa dengan kekuatan Jack-Jack, meskipun bocah itu ternyata segelintir orang. Jack-Jack berhasil melakukan teleportasi melalui dimensi dan dapat dipanggil dengan Cookie, tetapi ketika Cookie ditolak, dia berubah menjadi bentuk monsternya. Bob memanggil Lucius untuk meminta bantuan, dan bahkan menurutnya kekuatan Jack-Jack itu aneh. Sementara itu, Das melihat lelang berlangsung dari seorang pria yang memiliki mobil tua berteknologi tinggi milik Mer Incredibles, The Incredibile. Bob kesal karena mobil itu akan dijual, karena dia masih memiliki remote untuk mengontrolnya, yang dia keluarkan dan gunakan untuk mengaktifkan mobil untuk menakut-nakuti orang-orang di TV. Wawancara diatur dengan Helen melihat ke menara terdekat untuk menangkap Screenslaver. Penjahat membajak wawancara sekali lagi untuk mengejek pemirsa, tetapi Helen berhasil melacak lokasinya. Dia meregangkan dirinya di seluruh kota dan pergi ke sebuah apartemen di mana dia menemukan bukti rencana dan teknologinya, tepat sebelum Screenslaver menemukannya. Mereka berkelahi, dan Screenslaver lari setelah memasang bom di apartemen. Helen menangkapnya di luar dan membuka kedoknya, mengungkapkan seorang pengantar pizza biasa yang tampaknya tidak memiliki ingatan tentang apa yang dia lakukan. Apartemen itu meledak menghancurkan bukti. Bob, karena tidak bisa tidur setelah merawat anak-anak, membawa Jack-Jack ke rumah mode Edna, Bradbird. Meskipun dia tidak terbiasa berada di sekitar anak-anak, dia menjadi terpesona ketika dia menemukan salah satu kekuatan Jack-Jack berubah bentuk sehingga dia dapat mengambil penampilannya. Edna setuju untuk menjaga Jack-Jack dan membantu Bob. Saat merayakan kesuksesan Helen dalam menangkap Screenslaver, dia melihat sesuatu yang aneh dalam gambar penjahat, karena dia memiliki layar dengan gambarnya sendiri yang ditampilkan dari kamera dengan pakaiannya sendiri. Dia mengungkapkan keprihatinan ini kepada Evelyn, sama seperti mereka melihat topeng Screenslaver. Helen mengeluarkan sepasang kacamata pengontrol pikiran, dan sebelum dia bisa menyimpulkan, Evelyn mendorong kacamata ke wajah Helen, menampakkan dirinya sebagai penjahat. Bob mengunjungi Edna lagi untuk melihat bahwa dia telah berhasil mengendalikan Jack-Jack, dan dia juga membuat setelan untuk mengakomodasi semua kekuatan Jack-Jack. Helen bangun dengan terikat di kursi di mana dia sedang didinginkan untuk mencegahnya melakukan peregangan. Dia menyadari bahwa Evelyn adalah Screenslaver, tetapi Evelyn mengatakan bahwa dia merekam pesan Screenslaver sebelumnya dan menggunakan orang pizza itu sebagai pion. Alasannya adalah karena dia memiliki dendam terhadap supers karena ketergantungan ayahnya pada mereka alih-alih menemukan tempat persembunyian selama perampokan, dan dia juga tidak tahan dengan kenyataan bahwa Winston sangat mencintai mereka juga. Dia ingin supers tetap ilegal. Di bawah kendali Evelyn, Helen menelepon Bob untuk memberitahu dia tentang beberapa masalah. Dia memanggil Lucius untuk datang dan merawat anak-anak sementara dia pergi untuk menyelidiki, dan sekali lagi, istri Lucius, Honey Kimberly Adair Clark, tidak senang dia kabur. Tidak lama setelah Bob pergi, Void dan supers lainnya tiba, semuanya dikendalikan oleh kacamata Evelyn. Lucius tiba pada waktunya untuk menggunakan kekuatannya yang membekukan untuk menangkisnya, tetapi mereka akhirnya menangkapnya dan mengenakan kacamata padanya. Das menemukan remote Incredibile dan memanggilnya ke rumah.
Dia dan Valet membawa Jack dan pergi dari rumah sebelum Supers bisa mendapatkan mereka. Mereka kemudian memutuskan bahwa mereka harus pergi membantu orang tua mereka, dan mobil itu cukup pintar untuk membantu mereka. Bob menemukan Helen di Devtech di mana dia menciumnya sebagai gangguan untuk memasang kacamata mind control padanya. Karena Winston telah menyelenggarakan acara di kapal pesiarnya di mana para pemimpin dunia akan mencabut larangan Supers, Evelyn menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengubah dunia melawan Supers untuk selamanya. Anak-anak merindukan kapal pesiar saat berlayar, tetapi Incredibile mampu naik di atas air untuk menyusulnya. Mereka naik kapal pesiar dan mencoba menemukan orang tua mereka, sama seperti Supers yang terhipnotis menemukan mereka dan mengejar mereka. Pada saat yang sama, para pemimpin dunia selesai menandatangani kesepakatan mereka, tetapi saat acara disiarkan di televisi, Evelyn menggunakan Bob, Helen, dan Lucius untuk maju dan menyatakan niat jahat mereka. Anak-anak menemukan orang tua mereka saat Evelyn menyuruh Supers mengarahkan Yah ke arah kota. Mereka berhasil melepaskan kacamata dari orang tua mereka dan Lucius, yang kemudian harus melawan tim Supers dan melepaskan kacamata dari mereka. Setelah melihat bahwa mereka tidak lagi di bawah kendalinya, Evelyn meraih Winston dan mencoba melarikan diri dengan jetnya, tetapi dia menolak untuk bergabung dengannya dan melompat kembali ke kapal. Helen mengejar Evelyn dengan bantuan Void sementara Bob dan yang lainnya mencoba menghentikan kapal pesiar agar tidak menabrak kota. Void menggunakan kekuatan portalnya untuk membuat Helen naik ke jet, tetapi Evelyn melepaskan gas untuk membuat Helen gila sebelum membunuhnya. Helen mengambil pistol suar dan meledakkan Evelyn keluar dari jet sebelum dia mengendalikannya dan mengarahkannya ke laut setelah melontarkan dirinya sendiri. Helen meraih Evelyn, dan Void berhasil membantu mereka mendarat kembali di kapal pesiar. Bob dan Lucius kemudian berhasil menghentikan kapal pesiar saat Lucius menciptakan gelombang salju untuk memperlambatnya saat kapal itu berhenti. Evelyn ditangkap, tetapi Winston berterima kasih kepada Helen karena telah menyelamatkannya. Para pemimpin dunia mendukung keputusan mereka, dan seorang hakim mencabut larangan Supers untuk selamanya. Valet menemui Tony di sekolah dan secara resmi memperkenalkan dirinya. Mereka pergi kencan, tetapi dengan seluruh keluarganya menemani mereka ke bioskop. Saat mereka sampai di teater, mereka melihat beberapa penjahat melaju kencang di jalan setelah perampokan. Mereka menurunkan Tony karena Valet berjanji akan segera kembali. The Incredibles kemudian bersiap untuk melawan kejahatan sebagai sebuah keluarga sekali lagi, film pun selesai. Itulah tadi alur cerita Incredibles 2, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komen channel ini, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi alur-alur cerita film terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film Incredibles 2, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.